warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil a'jami wal a'arib qudwatan lil muslimin al mu'minin al muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ana fahlan 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Takmir mushola Nur Jannah ingkang tansah pun mulyakaken Allah saha sedaya perangkatipun. Anak-anak kami yang insya Allah dengan lisan yang penjenengan sampaikan di malam hari ini, syukur, terima kasih, dan ucapan-ucapan tiada tara bangganya kami karena anak-anak kami ini di malam hari ini telah memberikan salah satu di antara hikmah nuzulul Quran, yaitu memberikan kepada engkau dan kami semua ini untuk mencari hasanah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa awake dhewe kok dadak keroyo-royo bernuzulul Quran? Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama, din atau religi di mana agama ini diturunkan, yaitu di Jazirah Arabia sana, tanda dan bukti realnya bahwa itu adalah agama yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang meragukan, itu terbukti dengan di daratan jazirah itu masih dan selalu senantiasa lahir tokoh-tokoh dan ulama-ulama besarnya dari sana, di samping sudah mengembang di seluruh dunia. Dan kemudian di sana agama ini menjadi keyakinan yang benar-benar diyakini oleh seluruh masyarakat sana. Jadi nek awake dhewe itu di Jazirah Arab Saudi sana oleh mutawif, kita minta diberitahu batas-batas Haramain itu mana ya Gus? Batas-batas Haramain itu mana ya Mas? Maka mutawif akan menunjukkan dengan kendaraan yang sudah dibawa, ini yai batas-batasnya ini. Jenengan bermaksiat di kotak yang namanya batas ini, jenengan itu lipat ganda siksanya. Maka kalau harus berkesalahan, bermaksiat ya di luar sana. Sekali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus bernuzulul Quran? Bentuk bagian daripada ridho dan ikhlasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu di antara dua pilihan yang harus kita ambil. Yang pertama adalah Quran surah Zumar di ayat yang ke-71. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allahumma a'idna, ya Allah. Kalau saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia ini, mereka digiring secara berbondong-bondong masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ini karena hukum khiyar, awake dhewe kon milih. Gusti Allah menyelenggarakan, jadi Gusti Allah itu bukan bersifat galak, tidak bersifat kejam, tapi Allah mengembalikan kepada makhluknya. Kamu tak kasih pilihan, kamu gerek milih sing ndi. Mau ke surgakah, mau ke nerakakah, mau dirindu oleh surgakah, mau digecek-gecek oleh nerakakah, pilihannya ada di kita. Bukan Allah kejam dijerembabkan ke neraka, bukan. Yang ke-73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring secara berbondong-bondong orang-orang yang takwa itu, takwa kepada Tuhannya itu, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yen awake dhewe arek dihidupkan di dunia ini, karena Quran diturunkan untuk menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda, wa penjelas minal huda wal furqan, di antara petunjuk-petunjuk itu Al-Qur'an pun menjadi al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Syukur alhamdulillah wajib penjenengan lisankan, masukkan ke hati, karena penjenengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk kategorinya, golongannya orang-orang yang dipilihkan beragama Islam. Alhamdulillah. Sebab banyak terjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah belajar, karena Al-Quran itu adalah memberikan salah satu tugasnya adalah memberikan pelajaran atau pendidikan. Ternyata di antara kita tidak mau mempelajari Al-Quran, bermantio, karena Allah itu bukan Tuhannya orang Islam semata-mata, tetapi Allah itu alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillah, aku memuji kepada Rabbil alamin, lillahi kepada Allah, Rabbil alamina, Tuhan seru sekalian alam. Jadi sing mau ateis sekalipun dia punya kewajiban. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Ora gelem karena memang dia dicipta. Afala yatadabbarunal Qur'an am qulubin aqfaluha. Apakah kamu akan mendapatkan pelajaran, pendidikan, petunjuk, hidayah dari Al-Quran, ataukah hati kamu akan dikunci oleh keingkaran dan kekufuran kamu? Kita tinggal memilih mau mana. Jadi orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, maka dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia katal akhirat. Hati-hati awake dhewe hidup ini, ibu dan bapak. Jadi kalau ternyata awake dhewe ini tidak mau mempelajari dan kemudian masih tetap ingkar dan kufur kepadanya, ning donya boleh penjenengan menjadi miliarder, di dunia boleh penjenengan menjadi pejabat paling tinggi di suatu negara,
Di dunia boleh panjenengan menjadi manusia paling berkuasa di dunia. Itu nanti waktunya akan habis tatkala bismillahirrahman. Sifat Allahnya, sifat kasih sayangnya Allah di dunia entek, sifat ar-rahimnya panjenengan nggak dapat apa-apa karena hati kita ingkar. Ingat ibu dan bapak, Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita. Salah satu di antara pendidikan adalah jenengan ketika mau dihidupkan seperti ini ada suatu perkara urgen dan amat sangat hakiki. Apakah engkau tatkala akan aku hidupkan di dunia bersedia mau menyembah aku Allah ini sebagai Robmu? Maka penjenengan sudah jelas kalau ternyata sekarang ini bisa berhadapan dengan kami ini, penjenengan sudah tentu menjawab qalu bala syahidna. Penjenengan yang akan ditempeli roh ini nih toh, penjenengan itu sudah diwanti-wanti dan dijanji oleh Allah, dikasih pertanyaan oleh Allah. Apakah engkau akan mempertuhankan aku Allah sebagai Robmu tatkala aku hidupkan di dunia? Jawabnya penjenengan menurut Al-Quran ini adalah qalu bala syahidna. Ditemplek ke di sana besertanya, dipatrapkan 4 perkara nek cara wong Jawa nih, pati, rezeki, jodoh, dan kodok kodarnya dia baik maupun buruk, sugih maupun miskin, dan lain sejenisnya. Ada 4 perkara sudah dipatrapkan di sini. Nih yang namanya takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq adalah aku iso dadi luwih bagus, aku iso dari luwih bagus meneh. Itu karena ilmu pengetahuan modern mampu mengantarkan kepada ortopedi merubah wajah. Nih termasuk takdir, tapi takdir mu'alaq. Tergantung duitnya oke, terus kemudian dia akan operasi plastik, ortopedi dan lain sebagainya, kemudian dia mampu merubah. Ini namanya takdir mu'alaq. Lanjut ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim memilihkan penjenengan dan saya ini di akhir hayat, setelah laporan seluruh amal perbuatan kita ini tutup buku alias wafat. Ini besok penjenengan akan masuk ke Ashabus Simal ataukah Ashabul Yamin, golongan wong tengen ataukah golongan wong kirwa. Wong tengen bersama dengan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atau rasul-rasul yang lainnya. Sikile kula ketinggal keng rika mboten nggih. Soalnya kula kadang-kadang selonjor ngeten niki. Wong niki wae ajeng ngeten niki ujuk-ujuk kaya semu-semu kram ngeten kok. Wong kawit isu kok kula kok sahur niku istri jam 3 sudah bangun. Dia dengan langkah-langkah kaki kecilnya itu sudah ada kita ke pawon. Rumah saya itu dawane dari depan sampai belakang kono ki 38 meter Bapak Ibu. Jadi nek tekan buri kono nggon tekan anu ki dawa no istri saya no, aku mbok dikancani ta ya iya. Terus saya tak ucek-ucek melu melek tekan nunggoni ndotor. Wis kula nembe salat. Ya wong sakmono omah gedhe ni omah isine nggur wong loro. Mranane ki dawane 38, mrenene sing siji kuwi 9 meter, sing siji 12. 9 mbek 12 pinten niku? Ejek tambah garasine ning kula ora iso numpak mobil. Jadi nek misalkan kula pengen numpak mobil ngoten niki ya njagake nyelekake. Nang Bapak arek ngaji ning Semarang. Anu Wildan mboten enten. Terus saya nggur kata-kata Bapak Wildan mboten enten. Ngono kuwi aketiku gelane ra umum. Sing saya harapkan anakku ki jawabane mboten ngoten ya Bapak-bapak. Siap Bapak, ngono kaya tentara ngoten niku lho. Kula mulane nek ngaji ning tengah-tengah tentara watine kula wayem mergo jelas aman. Ngoten. Kula niku riyen nalika zaman napa niku kendil-kendil napa nika? Sing tenggene Tanjung Priok napa nika?
Saya mendapatkan info dari teman-teman dari Taman Mutiara Baret-Baret Ijo ini. Yai tenggene jenengan niku ada sekitaran 150 Densus 88 beserta orang-orang Polres Salatiga. Ternyata di Masjid Kasatrian yang saya pas pada saat ngaji, alhamdulillahnya bukan sing tukang katok-katok comprang atau apa itu yang ngaji. Lihat terus habis itu kan dia pamitan di situ. Saya cerita sedikit boleh bapak-bapak. Saya pedinya bukan main. Habis itu sarane koncoku siji metu. Siji metu lho. Gerek aku dhewe, gerek beberapa orang tak cekeli tangan sek. Jangan keluar, aku nek ning dhewe aku diredek engko. Ternyata di setiap pojok ada 10 polisi dengan laras panjang itu. Terus teman-teman yang sejumlah 10 orang ini yang minta izin ngajak-ajak dakwah di daerah situ itu diambil. Terus ketika diambil karena dia kula nuwunnya kepada saya, bapak-bapak, saya mau ngomong kepada siapa? Pak Kapolres kah atau kepada Pak Wakil Kapolres kah? Biar saya bisa mendampingi orang-orang ini. Dia hanya ingin ngajak-ajak jamaah sholat. 10 orang seluruh HP-nya ada di saya. Ini kalau bapak-bapak punya tim yang tukang cybernya polisi, diklik nomor sebanyak 5 nomor sudah terdeteksi. Ini adalah termasuk yang orang-orang yang teroris atau sudah kelihatan. Maka saya mohon diizinkan. Habis itu seumur-umur saya itu tangannya dicium orang-orang seperti ini nggak sepisan itu. Sebab orang-orang seperti ini jangankan mencium tangannya orang lain, mencium tangannya bapaknya itu haram, ngoten kok. Apa meneh mencium tangannya orang lain. Nah, setelah itu saya sampaikan, ini datanya, alamatnya ini, fotokopi KTP-nya ini, silakan Pak ambil. Salah satu saja, jangan semua. Umpama nanti ditutui nganggo apa iki sing ini ben siji tok. Engko gen sing liyane aman. Nah, setelah itu saya itu sekolah punya temen yang namanya Pak X itu juga bawahannya Pak Presiden, wong dia itu juga Densus 88. Saya nggak berani ngomong dia. Saya berterima kasih kepada Baret Ijo yang ada di Taman Mutiara. Masjid yang jenengan tempat ngaji ini sedang dikupengi 150 personil. Ternyata benar. Setiap pojokan 10 di masjid ini ada 30. Aku kok ngimami sholat kok ora tahu kenal piyayi-piyayi ini jebule berpakaian intel. Ternyata ada peristiwa Tanjung Priok, apa kendil-kendil itu dan lain sebagainya. Semoga orang-orang yang selalu membuat onar pada negara, Allah memberikan hukuman yang setimpal untuk mereka. Jadi tugasnya tentara, tugasnya polisi itu biar tidak seberat menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Kita mengopeni banjir, bencana alam itu aja polisi dan tentara sudah sagawean kok. Jadi rusui sing kayak gitu akan menyulitkan tambahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kami menginginkan bahwa kita semua kaum muslimin muslimat di Persada Nusantara ini menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Hasanah yang kita dapatkan ini memiliki fungsi dan tujuan. Awake dhewe ini toh Pak, nyampar nyandong, sak klebating meripat ke kanan, sak klebating meripat ke kiri, pada hakikatnya berpotensi pahala, namun juga berjuta-juta dosa. Ternyata kita nggak ngelegewo. Ketika kita nggak ngelegewo, mau tidak mau, kita lupa untuk memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini kok ternyata kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala itu masuk catatan keburukannya kita lain kepada orang lain. Maka catatan buruk yang seperti ini hanya dapat dibersihkan, hanya dapat ditebus dengan hasanah yang kita miliki. Hasanah itu berasal dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, alif lam mim, bukan satu huruf, bal al alifu harfan, lamu harfan, wal mimu harfan. Saat ini ada 3.
Kalau dibaca seperti anak-anak kita dalam keadaan tarbiyah begini ini, maka dia itu akan mendapatkan suatu pahala di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin ini. Anak-anak dalam keadaan suci berjamaah, maka kalau matematika saya ini mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 27 dikali jamaah ini tadi. Kalau dia dalam keadaan suci di musola seperti ini, maka dia akan mendapatkan 25 pahala. Terus kemudian ayat Al-Quran dibaca pada bulan Ramadan dilipat gandakan laksana ibadahnya wajib, maka dia akan mendapatkan 100. Kemudian kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala semua amal perbuatan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan hingga 70, maka dia akan mendapat 472.500 hasanah dalam satu huruf. Kang mongko maca bismillah tok wis ana 19, jek tak pengke 19 nggih entuk bismillah tok. Dia akan mendapatkan 8.977.500 hasanah. Guna dan fungsinya menurut Al-Qur'anul Karim apa? Nek awake dhewe lali wingi ngrenengi si A, wingi batin si B, batin keburukannya, batin ketidakbaikannya, maka kita ini belum meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ora rumangsa salah. Apa mana zaman sekarang seperti sekarang ini, ternyata dosa besar itu bukan semata-mata berasal dari lisan kita. Tangan kita sudah mulai melebihi dahsyatnya dibanding lisan kita. Bahkan presiden pun diayak-ayak, tidak diiles-iles dengan tangan jari jemari karena rumangsane ora dosa. Rumangsane ora dosa. Apabila tidak bisa berkata-kata dengan perkataan yang baik, nek ngaku wong beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon. Ora iso ya mingkem. Aja ngantek gawe pingget loro nengkel nigas janggane wong liya. Sebab dengan begitu itu hasanah kita kalau tidak cukup, maka orang yang kita aniaya seperti ini, orang yang kita tindih seperti ini, dia mempunyai hak. Nek ngono amal ibadahmu, amal ibadah gawe ganti. Kalau ternyata amal ibadahku wis entek tak gawe ganti si X, kang mongko si Y, si Z, si A, si B, ije ono, maka dosanya dia ini tertumpukkan kepada kita. Nih, hikmah pendidikan dan pembelajaran Al-Quran diturunkan kepada kita. Kita memiliki tata cara berperi kehidupan, berperi religi dengan cara yang benar. Oleh karena itu, kalau kita punya khasanah yang banyak, oh aku ternyata punya 500, tak ambil ke satu huruf saja sudah selesai. Karena aku menyelengi di Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kalau di dalam kitab yang namanya Sunan Abu Dawud, boleh saya bacakan, ini malam 24 ab 25 bapak-bapak. Malam 24. Kalau malam 24 pada khobar dari Sayyidina Ali, An Ali ibnu Talib radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ang fadhail tarawihi fi syahri Ramadan faqala. Malam yang pertama wong kok taraweh, menunaikan taraweh diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya berupa ini. Arujul mu'minu dambau fi awwali lailatin kayaumin wulidatu ummuhu. Awake dhewe ini nglakoni taraweh di malam pertama bulan Ramadan, dikeluarkan, diampuni dosa-dosanya orang mukmin ini fi awwali lailati, di malam yang pertama itu dosa-dosanya awake dhewe dienteki, dibersihkan total. Apa? Kayaumin laksana hari wulidat dheweke den lahirake ummuhu saking rahim gua garbanipun sang ibunda. Alhamdulillah.
Nek tak waca tekan 1 2 3 4 5 6 itu mumpung ini malam 24 tak jujuk ning 24. Niki kula jikoke saka nggone kitab yang namanya Sunan Abu Dawud. Jadi mutawatir banget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatir rabi'ati wal isrin. Lan ono ing dalem wengine kang angka 20 lan 4, berarti 24. Apa yang dikatakan di sana? Kana lahu arbata wa isrun. Allah memberikan kepada si pelaku taraweh, si pelaku sholat hajat, pelaku sholat tahajud, pelaku sholat witir, pelaku sholat mutlak, pelaku sholat taubat, dan lain sebagainya. Ba'diyah qobliyah. Apa yang akan dijanjikan Allah kepada orang-orang yang seperti ini? Allah itu dakwatan mustajabatan. Allah mengijabahi 20 doa agungnya panjenengan di malam hari ini. Maka oleh karena itu malam hari ini berdoa yang sehusuk-husuknya, sekhudur-khudurnya. Untuk siapa? Ayah, ibu kita, dan hingga atas, hingga bawah, agar dimaghfirah seluruh khilaf, salah, dan dosanya. Artinya apa? Bapakku, kakekku, buyutku, simbahku, buyutku, canggahku, warengku, enggak wareng, udek-udekku, gantung siwurku, terus grepak sendeku, grepak bosokku, dan lain sebagainya. Aku ngeser iso ngarani jenengane. Itu kita doakan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe lisannya nggur siji, ndongake pakne awake dhewe, malaikat yang sejumlah 70.000 malaikat mendoakan lisan panjenengan yang satu ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dongane malaikat kali dongane kula panjenengan kira-kira lebih mustajab pundi? Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, maka itu namanya malaikatul muqarrabin, doanya jauh lebih mustajab dibanding awake dhewe. Nggih napa nggih? Lah nek awake dhewe nggur ndonga ora modal apa-apa. Nek cara kula ge gampangane, nek sasi Dzulhijjah ngoten niku bapak-bapak, ibu-ibu, sirahe kula kaya mlethek-mlethek. Apa meneh nek aku duwe janji kok 12 jamaah pengajian, sing kene 3,7 juta, kene 3,5 juta, kene wah sirahe kaya mlethek-mlethek kae. Engko nggone manjo, engko nggone bani iya, nggone RT iya, nggone RW iya. Anissa ini tadi, Bu Yayu ini tadi mantan ketua Jamiah Majelis Taklim Anissa Taman Mutiara. Jadi beliau itu bubak yosonya di sana, awet 2006 saya di sana. Terus kemudian Bu Yayu itu kita ajak mendirikan Majelis Taklim Anissa 2008. Wis ngopeni sak iso-isane. Ana wong loro ya mangkat saya pulang dari ngaji di Kudus. Demi wong karangan ndak bisa naik mobil, isone sepeda motor, kudianan dari Kudus sampai Solo Tigo, ternyata di Taman Mutiara masjid sebegitu besar. 12 meter kali 12 meter, 144 meter persegi, wambane mboten karu-karuan. Jamaah nggur wong loro. Bayangke jenengan, mbok kula niku wonge nesunan, ora sudi aku sesuk mangkat rono meneh. Ada-ada tak lewangi ketengiyek saka Kudus, saka nggone Pak Kiai Haji Masyuri. Tahu-tahu nggur pengen ora telat ngaji ten kene Mutiara, nggur dihadapi 2 orang. Tapi saya nggak pernah hingga saat sekarang ini masih saya openi terus menerus. Begitu dan begitu seterusnya. Malam 25 besok Bapak-bapak saya akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil khamisata wal isrin, lan ana ing dalem wektune 20 lan 5 selawe, malam selawe. Yarfa'ullahu ta'ala anhu, yarfa'u ngangkat, yarfa'un jelametake, yarfa'u ngilangake. Apa kuwi? Allah Ta'ala ngilangake anhu maring wong sing do tarawih malam selawe, arupa apa? Adzabal qabri, dheweke dislametake saking azab kubur.
Jadi ana pitakon kubur ki ono ternyata orang yang sudah diselamatkan dari alam kubur, maka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mungkar dan malaikat nakir dipersilakan berada di alam barzah. Jadi itu ibarat dua mata uang, sing kene yo payu, sing kene yo payu. Nek urusan kuburnya masih berurusan bertele-tele, iso panjang tekan kiamat. Ning nek awake dhewe selamat alam kuburnya, mengapa? Karena gelem ngakoni tarawih wonten ing sesuk malam. Dengan wala percaya silakan, aku lebih percaya kepada qaul Rasulullah dibanding dengan qaul ulama-ulama beberapa ding cilik-cilik modern zaman sekarang ini. Nah omong sentelep, ngomong meneh sentelep, ngene iki haram, ngene iki mamnuah, ngene iki bid'ah. Walah masyaallah, arek wong ibadah kuwi kok nyegiati ora karu-karuan dengan berbagai dalil-dalil akalnya. Masya Allah, nek kowe iki ora gelem diajak berdakwah, ojo ngajak ncerimpungi, menghentikan orang lain, ajak-ajak li'ila'i kalimatillah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita itu sudah berada pada malam 24 doa besarnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah barang tentu menurut Al-Qur'an yang akan kita pilih, saya milih ashabul yamin, golongannya orang-orang kanan. Maka Allah melalui baginda Rasul menuntunkan kepada kita seperti ini bapak-bapak, seperti ini ibu-ibu. Al jannatu mustaqatun ala arbaati nafar. Surga jannah itu merindu-rindu ngarep-arep patang golongane menungso. Sapa ingkang pertama sing gelem kaya anak-anakku ini malam ini tadi, dan penjenengan lisannya juga ikut mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak saya tadi walillahil hamd, berarti aku ki sesuk maca Alfiyah Ibnu Malik kudu tak baleni meneh, sebab anak-anakku macane walillahil hamd. Aku selama ini entoke sangka guru-guruku walillahil hamd. Kang mongko walaupun sebetulnya sama, kan iki kenapa iso diwaca hukum jer, iki kenapa diwaca hukum nasab, iki kenapa diwaca hukum rafa, sesuk saya maca meneh. Apa boleh? Boleh wong untuk kebaikan dan untuk kebenaran kok. Sesuk aku takon biayu gampang. Yen rasa dadak buka-buka kitab Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bet nalika ijek cilik biyen nek kon apalan ngono kuwi 1000 bet nggih apalan 100 ngono wis do megap-megap ora apal kok. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama, nafar yang pertama, fal awwalu talil Quran, wong sing merindu-rindu, wong sing seneng-seneng, wong sing berbahagia membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan akan Al-Quran. Jadi Al-Quran diperingati salah satu tujuannya agar awake dhewe talil Quran. Nah, misalnya dewe itu bisa membaca Al-Quran, maka itu bagian daripada yang dirindu, rindu surga. Nah, terus aku ki ora iso maca Quran iki lho. Aku huruf-huruf Arab ra iso. Aku nek maca alladzina amanu ngono kae tulisane Latin, alat zina amanu, ora bala salah kabeh. Maka mustami'ane panjenengan berfungsi berguna. Gurune maca yo apalan Mbah, wong pancen wis ora wayahe awake dhewe nulis karo maca huruf-huruf Arab. Boleh, karena Quran menandaskan Iqra'ul Qur'ana ma tayassara minhu. Ana hadis lain ma tayassara minhu minal Qur'an. Iqra'ul Qur'ana, waconen Al-Qur'an itu ma apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu tayassara kang paling gampang minhu sangka jerone Al-Qur'an. Dadi nek awake dhewe nggur apal 4 kul
Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Boleh menjadi kecoh awake dhewe sebagai makhluk yang cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Berikutnya, gen awake dhewe bener-bener besok dirindu oleh Al-Qur'an. Jarine milih awake dhewe nek wis dihidupkan ke dunia, siap untuk mempertuhankan Allah sebagai Robku. Yang kedua, kita katanya milih wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati yumara. Jarine milih al mustaqotun awake dhewe iku talil Quran 1 2 3 4 dan kelima ini tadi kita sudah dipilihkan yang baik, yang baik, yang baik dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa di bulan Ramadan terlebih di malam 24 seperti sekarang ini amat sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari yang kedua, wa khafidil lisan asani al khafidil lisan, wong sing do njaga lisannya. Zaman medsos kayak begini nih toh bapak-bapak, saya takutnya bukan main. Ternyata suara yang berasal dari lisan kita wis diganti dengan jari jemari kita, wis diganti dengan sound ataupun suara-suara melalui mass media kita. Kalau kita ternyata tidak hati-hati, hanya akan terjerumus ke dalam suatu kefasikan yang luar biasa. Fasik itu membiasakan dosa walaupun kecil, lama-lama akan menjadi besar. Syai'an fasai'an fasoro jabalan, dari sedikit dikumpulkan lagi demi sedikit, maka dosanya akan jabalan, menggunung, bisa melebihi dosa besar yang sudah tergariskan secara hadis Rasulullah. Dan kita bersama-sama mari menjadi manusia yang menjaga Al-Quran. Lisannya dijaga. Nek pancen ora iso dijaga dengan ayat Al-Quran, dijaga dengan doa-doa hadis Rasulullah, ora iso meneh. Kita jaga dengan kalimatut thayyibah, kalimatul musyarafah. Apa rupane? Tahmid, takbir, istighfar, tahlil, khauqallah. Jadi apa dhewe iki insya Allah nek lebih banyak kalam yang keluar dari lisannya kita ini, sekurang-kurangnya, serendah-rendahnya kalimatut thayyibah, kalimatul musyarafah, maka akan menjadi orang yang benar-benar oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan kan, oleh Allah dimasukkan ke dalam magnet negatif. Magnet positifnya ayat itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati yumara. Jadi kan yang menjadi magnet negatif itu langsung cep nempel seluruhnya di magnet besar ayat dan firman-Nya Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, bapak-bapak, mutaimil jian, wong sing gemar seneng menehi makan ataupun minum kepada orang yang membutuhkan. Wong poso butuh dahar mboten? Butuh. Wong poso butuh unjukan mboten? Butuh. Ternyata ada yang namanya daharan kayak gini, siapapun yang beriur, siapapun yang tidak beriur tetapi masuk dalam jamaahnya itu, maka orang ini sudah sebagai orang yang tersetrum menjadi orang yang mutimil jian, wong sing gemar senang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau dikasih orang, sebab ada orang yang dikirimi makanan malah pakake pitik, ki makanan saka nggone kae, dheweke ki ora min ghaira ummati, ghaira ahli, tidak termasuk golonganku, maka makanan setoyibah apapun akan saya pakake bebek, pitik, bahkan tak makan ke anjing. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sangat-sangat berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah terdengar di mana-mana? Mari kita menjadi manusia yang suka memberi. Contohnya, kita mendapatkan suatu anugerah, ambil sedikit sebagai bagian daripada
hak-haknya anak yatim, fakir, miskin, kita sampaikan ke sana, sisihkan. Tidak harus banyak, sebab nak selalu banyak itu malah justru rodok ono ayat sing menyindir. Wa mimma royaqnahum yunfiqun. Entuk gaji 1 juta. Kok kayak seluruhnya 1 juta. Ini namanya justru tidak sesuai ayat itu. Wa mimma, dan sebagian kecil dari rizki yang aku anugerahkan kepadamu wahai manusia, kemudian sedekahkanlah. Wa mimma, sebagian kecil. Ngapa? Besok biar masih bisa memelihara, bersodakoh, berinfak. Begitu tuntunan Rasulullah. Kok kuwabe terus kowe tak biuke aku sesuk ngelah ya ben ketataran ning dalan menawa aku mati syahid nggur gara-gara urung ana cerita mati syahid nggur gara-gara nekat. Mati syahid itu karena berjuang di jalan Allah, termasuk mempertahankan keimanan. Nek kuwi mau mempertahankan kenekatan. Dan yang terakhir ibu dan bapak, agar kita benar-benar dimasukkan dalam golongannya orang yang memperoleh hikmah diturunkannya Al-Quran ini adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yang dirindu-rindu oleh surga. Al jannatu mustaqatun ala arbaati nafar warrobiu ingkang nomor sekawan adalah wong-wong sing do poso onten ing bulan Ramadan. Kita itu bapak-bapak, kita itu bapak-bapak. Nek saya melihat pada hadis Rasulullah ini awake dhewe ada kriteria semua. Ada kriteria semua, seluruh jamaah maupun yang hadir di musola Nur Jannah pada malam hari ini koyoke masuk dalam kriteria itu semua. Amin amin ya robbal. Sekian dari saya yang sudah terlalu panjang. Hingga ada sing mulai begini, terus mulai campur selonjor, ana sing selonjor kayak saya begini ini dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan hikmah kepada kita, memberikan anugerah dan rahmatnya kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan dan saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallama wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wa masli lisani wa thabbitni bil qawli sabiti bil hayati dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa jaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wal ghanimata min kulli rizq wal ghanimata min kulli ni'mah wal ghanimata min kulli hikmah wal ghanimata min kulli barakah wal ghanimata min kulli fadilah wal ghanimata min kulli ilm wal ghanimata min kulli nur wassalamata min kulli salamata min kulli syarr salamata min kulli bala wassalamata min kulli musibah wassalamata min kulli fitnah wassalamata min kulli hasidin wassalamata min kulli fasadin la tadallana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la jalan illa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mukhawwilal khal khawwil ahwalana khawwil auladana khawwil azwajana khawwil duriyatana khawwil usratana khawwil qaryatana khawwil matinatana khawwil baldatana khawwil ahlana khawwil talamidana khawwil jama'atana ya sani khali ya rahmanu ya rahimu ya mujibas sailin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya sabiqan ni'am wa ya dafi'an niqam wa ya nurul mustawkhizina fi dhulam wa ya aliman la yu'allamu wa fal bima anta ala waskinna wa iyam fasiqal jinan ya khannanu ya mannanu ya man idha su'ila wa man istu'ina an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten lan semanten anggen kula nderek sesarengan thalabul ilmi wonten ing dalu punika. Kula pikantuk pelajaran kathah sanget saking kebersamaan panjenengan sedaya dalam rangka li'iqla'i kalimatillah fil ardi di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala ini, memberi tambahan semangat kepada saya untuk bersilaturahmi ke satu masjid, ke satu musola. Di Ramadan ini saya ditarik-tarik sampai ada 10 masjid ataupun musola. Musolanya satu, Al Kausar, tempatnya almarhum Bapak Dr. Alfred, Ibu Dr. Sri Lilik Sriyanti. Beliau dulu ketika ditugaskan ke Jawa sini adalah di ke katedral Jakarta, dan kemudian mau dikirim ke Vatikan, ternyata dia malah menjadi mualaf, akhirnya menjadi dokter dan menjadi dosen di UIN. Tidak panjang umurnya, dibuang oleh keluarganya, dan kemudian setelah tahu bahwa anaknya memperoleh kebenaran hidayah, ayah ibundanya yang Cina itu datang ke Jawa mengakui kembali ayah ibu yang salah, nak, maka silakan dilanjutkan dakwah agamamu. Begitu dan seterusnya. Kalau di tempatnya Pak Riyadi sana itu ada 15 rumah, dan insya Allah sekarang tinggal 5 rumah itu saja yang saudara minhum itu sudah mulai beluntang-beluntang. Istrinya dan anak-anak putrinya sudah minta disyahadat. Ada yang bentuknya suaminya dan anak-anak lainnya sudah minta disyahadat. Saya sejak tahun 2006 bertetangga dan berkawan serta bersahabat dan dilindungi oleh Pak Riyadi dan kawan-kawannya ini. Ketika Pak Pak John Manopo itu berada di Hotel Prodius itu setiap saya ngaji begini ini, beliau amping-amping di luar, tak tuntun ke depan, aku ikut didoakan ya Pak Ustadz, saya doakan, tetapi menurut Quran surah Ibrahim, doa saya hanya berlaku di dunia, nanti kalau saya sudah di akhirat, doa saya sudah nggak berlaku untuk penjenengan, karena keyakinan penjenengan dan keyakinan saya ada batas, yaitu sifat rohmannya Allah wis rampung dan seterusnya. Dan ketika saya meminta agar rumahnya tidak dijadikan menjadi tempat beribadah wong-wong Boyolali dan sana, sing centeng-centeng yang mata merah itu dorong-dorong dada kami begitu itu. Terus kemudian tentara-tentara seperti itu kalau sampai menyakiti ustadz kami, maka kami yang akan berada di depannya ustadz kami begitu. Saya merasa dilindungi, dan saya kalau ngaji ono tentara ning ngono kuwi atuku ayam merah pol pokoknya. Ya mbah kuwi anu apik njaba jero mbah apik njaba tok, pokoke aku wis ayem sik gitu dan lain sebagainya. Sekian Bapak-bapak, segala kekurangan saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul musta'an ila thariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Allah Subhanahu wa taala dan tadi